Duel sesama pembalap Ducati antara Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini kembali terjadi pada balapan MotoGP Jepang 2022. Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini kembali terlibat pada balapan MotoGP Jepang di Mobility Resort Motegi, Jepang pada Minggu 25 September kemarin. Namun mereka kali ini tidak bersaing untuk posisi kemenangan seperti ketika dua balapan sebelumnya, yaitu MotoGP San Marino dan MotoGP Aragon. Pertarungan keduanya terjadi di baris belakang setelah keduanya sama-sama mendapatkan posisi start yang tidak ideal. Mereka sama-sama berambisi untuk menembus posisi 10 besar. Calon rekan tim di Ducati Lenovo itu melakukan aksi salib menyalip yang cukup intens. Atmosfer tegang terlihat di garasi tim Ducati. Manajer tim Ducati Course, David Tardosi, menunjukkan raut tidak senang ketika Bastianini menyalip Bagnaia. Bagnaia menjadi ujung tombak Ducati dalam perburuan gelar juara, sehingga meminimalkan kerugian akibat kualifikasi yang buruk menjadi target mereka. Ya, targetnya sudah jelas, kata Tardosi dikutip dari Crashnet. Fakta bahwa gelar juara yang dipertaruhkan, manuver Bastianini dianggap tidak perlu karena menghambat laju Bagnaia dan dirinya sendiri. Tardosi pun tertangkap kamera sempat menghampiri kru Gresini. Seperti yang diketahui, reaksi dari petinggi Ducati terhadap upaya Bastianini mengalahkan Bagnaia pada dua balapan terakhir juga tidak benar-benar positif. Kekesalan Ducati barangkali makin meninggi karena Bagnaia gagal finish setelah terjatuh di posisi ke-9 pada lap terakhir. Posisi Bagnaia jatuh ke tangan Bastianini yang berada tidak jauh di belakangnya. Mengenai Bagnaia, Bastianini membela diri. Dia mengatakan tidak ada kesalahan dalam duelnya dengan murid Valentino Rossi itu. Ketika saya kehilangan posisi dari Pecco, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Mungkin ada pesan di pit tetapi tidak ada pesan yang disampaikan kepada saya, kata Bastianini. Bastianini menambahkan bahwa tidak mudah menyalip Bagnaia, tidak mudah untuk melewati Pecco. Ia mengerem sangat keras dan di bagian terakhir lomba performa ban sedikit menurun dan tidak banyak yang bisa dilakukan, tuturnya. Sangat disayangkan bahwa kami memulai lomba dengan begitu jauh di belakang, ujar Bastianini. Lebih lanjut, pembalap berjuluk La Bestia alias si binatang buas itu tidak risih meski harus menyalip rekan satu tim yang masih satu payung dengannya di skuad Borgo Panigale. Menurut Bastianini, ia bebas melakukan apapun karena tidak ada pesanan khusus berupa tim order dari Ducati. Tidak ada tim order yang dikatakan ke saya, kata Bastianini. Saya pikir juga sudah direncanakan tetapi saya tidak mendapat instruksi apa-apa, katanya. Bastianini tidak memungkiri bahwa ia tetap menjadikan Bagnaia sebagai pesaing terdekat meski sama-sama merupakan penunggang Desmose di GP. Seolah Bastianini sudah pemanasan dahulu dalam bersaing dengan Bagnaia jelang musim depan yang bakal menjadi rekan satu pedok. Namun ambisi Bastianini terhalang oleh usia ban yang mulai habis di akhir balapan. Saya memacu kecepatan saya secara konsisten, tapi saya tidak bisa cepat lagi di akhir balapan. Saya pikir ban saya mengalami penurunan yang masif dalam 10 lap terakhir, ucap pembalap Italia itu. Pembalap Ducati Francesco Bagnaia buka suara perihal kurangnya ketegangan dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2022. Tak seperti pada masa lalu ketika rivalitas panas tercipta di antara para pembalap yang bertarung sengit untuk memperebutkan titel kejuaraan dunia Grand Prix. Penggemar balap motor pasti masih ingat betul sengitnya pertarungan Valentino Rossi dengan barisan para rival seperti Max Biaggi, Casey Stoner, Jorge Lorenzo hingga Marc Marquez. Namun situasi berbeda justru ditunjukkan rider-rider masa kini. Alih-alih bersih tegang, Bagnaia bersama Fabio Quartararo serta Alex Espargaro berhubungan dengan sangat baik. Boleh dibilang tidak ada main games atau perang kata-kata dari mereka bertiga. Quartararo dan Espargaro malah bersalaman.
juga berpelukan, meskipun keduanya sempat kontak di Ascenz. Saya kira hubungan yang baik antara kami yang bertarung untuk kejuaraan adalah kami adalah pembalap yang cerdas. Saya tidak bermaksud mengatakan mereka yang bertindak berbeda di masa lalu bukan pembalap yang cerdas, tutur Bagnaia. Ada banyak rasa hormat di antara kami dan kami semua tahu apa yang harus kami lakukan untuk berada di level ini. Di rumah, kami harus bekerja sangat keras untuk mempersiapkan fisik dan mental ketika kami tiba di sini. Rasa hormat di antara kami sangat tinggi dan itulah mengapa kami memiliki hubungan yang baik. Kendati akur, Bagnaia membenarkan dirinya dengan Quartararo dan Espargaro merupakan lawan yang sangat berhasrat untuk mengalahkan satu sama lain. Tetapi itu hanya di dalam trek. Di luar lintasan, ketiganya saling menghormati. Kami bukan teman, kami adalah rival dengan banyak rasa hormat. Tutur pria yang akrab disapa Pecco itu. Jika kami harus berbicara, kami berbicara. Dan jika kami harus membuat lelucon, kami melakukannya. Saya kira ini sudah banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir. Dan secara pribadi, menurut saya lebih baik sekarang karena Anda tidak melihat hal yang pernah terjadi sebelumnya. Walau begitu, pembalap nomor 63 kembali menegaskan apa yang terjadi pada masa kini sudah jauh berubah. Bahwa rider-rider MotoGP era sekarang lebih memilih untuk berkompetisi ketika sedang balapan. Selalu ada rivalitas, itu normal. Hanya satu yang bisa menang, tetapi untuk saat ini kami bersaing dengan hormat. Dan saya tidak akan mengatakan hal buruk tentang Alex karena saya tidak berpikir begitu. Dan saya tidak berpikir dia membutuhkannya, ucap Bagnaia. Sebelumnya ada lebih banyak perang psikologis, namun jika seseorang mengatakan sesuatu yang buruk terhadap saya, itu tidak mempengaruhi saya, karena itu yang dia pikirkan dan saya menghormatinya. Pungkas pembalap asal Italia itu.